Assalamualaikum, Pak Bupati. Fernando, selamat datang. Horas. Pak. Ini kepala balai. Kepala balai budidaya air tawar. Mari Pak Bupati. Pak Fernando Simanjuntak. Orang Sumatera juga. Sumatera. Dekat Pak, sama Pelalawan. Nah sekarang ini yang Sukabumi Pak, kalau balai ini Pak, secara historical Pak, ini sudah ada sejak tahun 1914 Pak. Jadi ini masih bangunan aslinya yang Ini asli? Ini masih aslinya Pak. Yang Belanda berarti ini? Ini masih Belanda. Ini satu kali punggar aja waktu agresi ya Pak ya. Waktu agresi tahun 1947-48. 47 Pak. Sama sekolah perwira itu Pak. Sekolah perwira polisi dan Stupa Pak. Pak Bupati sama sini itu waktu itu dihancurkan. Cuma itu aja Pak, sisanya yang sisi sana itu masih asli. Rumah besar yang di depan itu 1914 bangunannya. Gitu. Jadi kalau 1914 diresmikan, berarti mungkin peletakan batu pertama 1912, 1910 sekitar segitu Pak. Jadi 120 tahun. ya, dan seperti itu Pak. Jadi dari awal memang keberadaan ini sejak zaman Hindia Belanda adalah untuk dulu itu sekolah kultur ya, sekolah pertanian, sekolah ini memang dari itu dari dulu. Kemudian pindah ke NKRI, ke Jepang juga ini sekolah pertanian Pak. Waktu zaman Jepang pindah di take over oleh negara kita, NKRI ini juga menjadi sekolah pertanian. Kemudian ditarik khususlah menjadi ikan air tawar. Seperti itu Pak, gambaran historical kita, sejarah dan beberapa hierarki dari Kementerian Kelautan, BJPB dalam ini dengan UPTPT yang ada. Kemudian terkait dengan udang galah, Pak Bupati, memang udang galah merupakan salah satu komoditas unggulan kami, maka tidak salah Pak, saat itu Artinya di balai besar ini komunitas unggulannya pembudidayaan udang galah. Salah satunya Pak, salah satu komunitas yang dikembangkan Pak, yang sudah sukses dikembangkan Pak. Kalau komoditas banyak sekali Pak Bupati, ada nila, ada ikan lele, ikan mas, dan patin, gurame, banyak Pak, berbagai macam jenis. Baung juga. Baung di sini juga. Baung ada. Petani kami yang ngambilnya dari sini kan baung. Oh gitu Pak ya. Baung juga di sini ada. Perbeniannya juga udah sukses Pak di sini. Nanti bisa di copy paste kalau nanti Pak Kadis berminat. Karena di Sumatera kita penikmat ikan baung, baung yang baik kita di Sumatera. Kalau untuk udang galah Pak, sejak zamannya Departemen Pertanian kita sudah bangun instalasi perbenihan udang galah di Pelabuhan Ratu Pak. Oh di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu. Kenapa di Pelabuhan Ratu? Karena memang udang galah ini kalau memijah dia memang air laut. Payau. Bisa payau, bisa laut Pak. Bisa Asin Bisa Pak. Itu yang di Pelabuhan Ratu itu asin, pinggir samudra percis itu Pak. Itu Pak Bupati. Asin di sini. Iya. Nah, nanti Untuk pembenihannya. Pembenihannya. Oh di sini apanya? Pembesaran Pak. Nah, Oh di sini ada pembesarannya. di sini enggak Pak, di Pelabuhan Ratu Pak. Oh Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Nanti dari sini kita ke Pelabuhan Ratu lagi. Pelabuhan Ratu Pak. Nanti di sini juga di daerah mana Pak? Caringin itu ada kelompok binaan kita yang melakukan aktivitas pembesaran udang galah Pak Bupati. Jadi memang udang galah ini Pak naik turun Pak, Apanya naik turun Pak? industrinya Pak. Oh gitu. Ya industrinya naik turun. Kalau di Pulau Jawa, Kenapa naik turun? karena mungkin Pasarnya naik turun atau? pasarnya naik turun Pak. Mungkin terimbas dengan hasil tangkapan alam juga Pak. Oh gitu. Ya, Udang galah? Udang galah Pak. Udang galah. Beda Pak seleranya di sini dengan kita di Sumatera Pak. Kalau Sumatera memang penikmat udang galah Pak. Kalau di sini kalau orang mau konsumsi udang galah harganya kan tinggi Pak. Oh. Harganya cukup tinggi Pak. Gitu. Oh di sini berapa Pak? Di sini berapa? 80-an Pak. Oh, Konsumsi 80.000 ya per kilo. Per kilo. itu Paname berapa? ya Paname? Paname Sama juga kan? Oh, lagi turun Pak nih Pak. Murah lagi. Sekarang size 50 aja sudah 63.000 Pak. Oh. Lagi turun nih Pak. Berarti tetap udang galah di atas harganya. Ya. Tetap Pak, tetap.
Itu murah kalau 80.000 ya. Jadi udah maaf Pak, udang galah itu biasanya diminati oleh turis Pak, turis domestik atau turis dari luar karena hidup. Jadi biasa restoran itu menyimpan udang galah ini di akuarium dan si turis itu bisa hidup. Kalau di Sumatera udah biasa ya Pak. Ya. Mulai dari Aceh itu kan penikmat udang galah. Iya. Penikmat udang galah. Tapi kalau Pangpulu murah sih Pak. Iya. Kalau di tempat tani ya, di tempat kami 180. Oh iya. 200. Tapi itu size berapa? Size 30-an. Size 30. 30 ekor sekilo. Oh iya, masih kecil Pak. Oh, gitu. Jadi nggak sampai seperti di Sumatera kan bisa Sumatera susah. Kalau di sini udah ada dan segini. Tetapi kabar gembiranya Pak Bupati bahwa seluruh rangkaian teknologi Pak Kadis ini kita sudah ada Pak. Tinggal di copy paste saja nanti ditaruh di Kabupaten Pelalawan. Itu bisa Pak. Teknologi perbeniannya kita mapan Pak, teknologi pembesarnya mapan. Tinggal apakah visible atau tidak. Kalau dengan harga 180 seharusnya visible masuk. Misalnya Bapak ke Pelalawan, itu kalau berkunjung ke rumah makan, tidak setiap hari itu bisa nikmati udang galah. Kadang-kadang ada 1 bulan nggak ada. Jadi karena memang kalau di sana sumbernya dari mancing, pancingan. Di pancingan udang galah. Nah, kami berpikir kita punya potensi udang galah, air tawar itu udang galah. Kenapa kita nggak bisa masifkan budidayanya? Artinya udah terbiasa orang menikmati udang galah di Pelalawan. Tapi gimana caranya kita menyediakan terus menerus? Artinya sepanjang tahun orang bisa nikmati udang galah. Setiap hari orang bisa nikmati udang galah. Nah, kami berpikir bisa jadi spot wisata berarti. Ya. Dan karena kedekatan Riau, Pelalawan dengan negara tetangga juga, kami pikirnya akan mungkin cuan untuk di budidaya. Karena kita dekat dengan Singapura, Malaysia. Ini kalau mau ekspor mungkin dekat. Maka kami belum tahu pasar detailnya Singapura, Malaysia atau udang galahnya juga. Tinggal size-nya seperti apa. Ya. Kalau tadi kan yang disampaikan ada. Di sini size-nya 30-an ya? Iya. Size 30-an per kilo? Per kilo. Kalau kami mungkin size kalau di sana ada yang 4, size 4 itu 1 kilo 4 ekor. Iya. Ya. Ada yang 3 ekor. Tapi ada juga size kecil. Bisa jadi induk. Bisa jadi induk ya. Bisa. Jadi kalau bagi ada di sana ada juga komunitas capit biru kan. Iya. Komunitas capit biru mereka kalau dapat udang galah yang gede telur tuh mereka kembalikan lagi. Jadi nggak boleh harus dilepas ke sungai. Iya, memang Sumatera udang galahnya ini Pak ya. Paling yang pasti ada sepanjang tahun Aceh Timur. Aceh Timur. Tangkapan. Yang sisanya udah terganggu Pak. Aceh Timur mungkin laut ya? Enggak Pak, udah galah. Sungai juga Pak. Lokomotifnya Pak ya? Iya, komoditas unggalannya udah galah, tapi kan bisa saja tetap divariasi dengan aname. Ya. Tapi di 2 unggulan itu, tapi karena memang udang galah ini ada di tempat kita, gitu. Kenapa tidak lebih masif lagi di budidaya? Kita belum ada budidaya. Makanya kalau budidayanya ada di Sukabumi kan kita kan malah kaget gitu kan. Kok budidayanya mestinya kan di daerah-daerah air tawar sendiri gitu. Sukabumi sebenarnya nggak punya historical endemik endemik udang galah. Tidak, maksud saya itu. Betul ya. Budidaya. Ya. Baru ini ya, 43, 45. Kalau cepat. Gantung Jepang nyebutnya. Ini dikelola juga sama Jepang berarti ya? Cepat, kelola. Yang menengah zaman kemerdekaan. Jadi 1914 sudah ada gedung ini ya? Sudah ada. Dan
baru dipugar di sini Pak, punggaran pertama Pak. Di sini ada agresi Pak. Jadi ini sebelah ini hancur Pak. Nah, kalau ini utuh. oh ini masih yang dari 1914. Iya ini Pak. Sama rumah depan. Dan itu bukan batu bata ya. Bukan batu bata Pak. Kagetnya pada saat Jadi bongkar gitu. bangunan ini bukan batu bata ini ya. Bukan Pak. Bukan. Jadi anyaman Ada anyaman logam gitu Pak, baru disikat. Jadi ringan sekali Pak. Jadi kalau dia dirobohin itu dua tangan ini diangkat ini. Oh, part gitu. bisa kuatannya juga bagus. Kuat Pak. Di atas sana Pak cuma sedikit patah Pak. Oh iya. Jadi